A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu FPI Filsafat Pendidikan Islam, Bapak Dr. Zabrul Sarjana Sosial Islam, Magister Syariah Islam, serta para auditor yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Saputri selaku moderator kelompok 6 yang terdiri dari Muhammad Akmal, Siti Masito, dan Ainirma. Dalam makalah mereka yang berjudul Paradigma Berpikir Multidimensional dari buku Teologi Integralistik dan Berpikir Multidimensional karya Bapak Dosen Zabrul. Baiklah, langsung saja daripada main-main, untuk dipersilakan kepada Muhammad Akmal sebagai narasumber pertama kita. Kepada adik Muhammad Akmal dipersilakan. Manusia sebagai makhluk multidimensional. Menurut Musa Asy'ari, manusia itu bukan cuma punya tubuh dan jiwa aja, tapi ada 3 unsur utama yang menyusun diri kita: tubuh, kehidupan, dan roh. Nah, bayangin aja kalau kita itu kayak sebuah mobil yang gak cuma ada rangka dan mesin doang. Mesin itu tubuh kita, rangkanya kehidupan kita, dan ada roh itu kayak bahan bakar yang bikin kita bisa jalan, berpikir, dan merasakan. Jadi semuanya itu saling terhubung dan gak bisa dipisahin gitu aja. Musa Asy'ari bilang kalau kita cuma mikir tentang tubuh, itu udah kayak mikir mobil cuman dari mesinnya aja. Tiga unsur ini, tubuh, kehidupan, dan roh, gabung jadi satu kesatuan yang disebut nafs. Nafs ini yang jadi inti dari segala tindakan kita. Jadi manusia itu bukan dinilai dari asal usulnya atau status sosialnya, tapi dari apa yang dia lakukan. Misalnya kalau kita lihat seorang pemimpin yang baik, itu karena tindakan dan kualitas karyanya, bukan karena dia siapa atau dari mana asalnya. Beliau juga percaya kalau manusia itu punya 2 peran penting. Pertama, sebagai hamba yang kepada Tuhan, dan kedua, sebagai khalifah, pemimpin di dunia ini. Karena itu kita sebagai manusia nggak bisa cuma mikir satu dimensi. Misalnya nih, kalau ada masalah kayak kemiskinan, ketidakadilan, atau bahkan kebahagiaan, kita nggak bisa cuma cari satu solusi atau pendekatan saja. Masalah itu punya banyak sisi, banyak dimensi. Jadi untuk mengertiin dan menyelesaikannya, kita butuh cara yang lebih menyeluruh dan lebih holistik.
kepada adik Muhammad Atma selaku narasumber pertama kita pada pagi yang indah ini. Selanjutnya pemateri atau narasumber kedua kita yang akan dibacakan oleh adik Siti Masito. Kepada adik Siti Masito dipersilakan. Wacana agama, filsafat, sains dan teknologi lanjutan dari yang pertama. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, manusia itu makhluk multidimensional, bukan cuma sekedar fisik atau pikiran saja. Nah, untuk menjalani hidup yang seimbang, jadi kita tuh butuh banyak hal. Butuh banyak hal kan. Nah, disinilah agama, filsafat, sains dan teknologi datang sebagai bagian yang saling mendukung. Semua ini bukan cuma teori, tapi sesuatu yang bisa kita rasakan dan manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, itu agama. Nah, kita mulai dari agama. Agama itu bukan cuma aturan atau ritual, tapi pedoman hidup yang memberi kita arah dan tujuan. Nah, dalam kehidupan yang penuh kebingungannya dunia sekarang, agama menjadi seperti kompas yang menuntun kita menuju arah yang benar. Dalam ajaran agama, kita diajar untuk mengenal diri kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana kita harus berinteraksi dengan sesama. Nah, agama itu mengajarkan kita untuk tidak hanya memikirkan kehidupan duniawi saja, tapi juga kehidupan setelah mati. Semua ajaran dalam agama itu berfungsi untuk menjaga kesejahteraan kita, baik secara emosional, sosial, bahkan fisik. Karena agama mendorong kita untuk hidup dengan baik, saling peduli, dan tetap rendah hati. Jadi agama itu lebih dari sekedar teori, tapi juga soal praktik hidup yang benar. Yang kedua, filsafat, menggali makna yang lebih dalam. Nah, filsafat itu seperti memaknai hidup dengan lebih mendalam. Kadang kita sering merasa bingung, kenapa sih kita harus melakukan itu atau ini atau itu, atau bahkan apa sih tujuan hidup kita sebenarnya. Nah, filsafat ngajarin kita buat berpikir kritis tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Misalnya nih, kita sering banget dengan orang bilang hidup ini cuma sekali, jadi nikmatin aja. Tapi apakah benar hidup cuma soal kesenangan sementara? Filsafat itu mengajarin kita untuk menggali lebih dalam dan melihat apakah ada tujuan lebih besar di balik hidup kita. Contoh lain, coba bayangin saat kita memilih jurusan kuliah atau karir, kita pasti mikir, kenapa ya aku pilih ini bukannya itu. Nah, filsafat itu ngajarin kita untuk nggak cuma ikut-ikutan atau sekedar mengikuti tren, tapi untuk merenung dan memahami pilihan yang kita ambil. Ini soal mencari makna dengan setiap langkah hidup, bukan cuma bergerak tanpa arah. Filsafat itu membuat kita jadi lebih sadar dengan pilihan-pilihan yang kita buat dan mengingatkan kita untuk hidup lebih bermakna. Yang kedua, yaitu sains. Yang ketiga, sains, yaitu menjawab rasa penasaran kita. Sekarang kalau filsafat ngajarin kita untuk bertanya, nah sains itu menyediakan jawabannya. Sains membantu kita memahami dunia melalui bukti-bukti dan eksperimen. Misalnya nih, kenapa langit bisa biru, atau gimana cara kita bisa nge-charge HP. Semua itu dijelaskan oleh ilmu pengetahuan yang kita sebut dengan sains. Dan yang menarik lagi, saya nggak cuma fokus ke apa yang terjadi, tapi juga kenapa bisa gitu. Semuanya dijawab dengan logika dan bukti yang jelas. Nah, jadi sains ini menjawab banyak hal yang bersifat fisik dan ilmiah. Tapi meskipun sains memberikan kita banyak pengetahuan, ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan dengan sains. Misalnya nih, soal makan, soal makna hidup atau keberadaan Tuhan. Nah, disinilah agama dan filsafat itu bermain. Keempat, teknologi, yaitu mewujudkan pengetahuan ke dunia nyata. Terakhir ada teknologi tadi. Kalau sains kan bisa menjelaskan kenapa dan bagaimana. Nah, teknologi itu yang memanfaatkan pengetahuan itu supaya bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi itu bisa mengubah teori-teori ilmiah jadi inovasi yang berguna buat kita.
seperti smartphone, internet, bahkan pengobatan medis yang terus berkembang. Tapi ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Meskipun teknologi bisa memberi solusi praktis, teknologi juga harus dikelola dengan bijak. Kalau nggak bisa berbalik merugikan kita juga. Contohnya nih, meskipun teknologi bisa bikin kita lebih mudah berkomunikasi, bisa juga mengarah ke ketergantungan atau bahkan kebocoran data pribadi. Jadi intinya, empat aspek tadi, agama, filsafat, sains, teknologi tersebut itu saling berhubungan dan saling melengkapi. Gak ada yang lebih penting dari yang lainnya. Nah, semua ini punya peran yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bisa menyeimbangkan keempatnya, hidup kita bakal lebih bermakna dan bermanfaat. Keseimbangan ini penting karena kalau salah satu terlalu dominan, kita bisa kehilangan arah. Misalnya, kalau kita terlalu banyak tergantung pada teknologi tanpa melihat sisi moralnya, bisa berisiko. Atau kalau kita cuma pakai filsafat tanpa didukung dengan ilmu pengetahuan, kita bisa terjebak dalam abstraksi yang tidak jelas. Baik, terima kasih kepada Adik Siti Masita sebagai narasumber kedua apa yang dikenal sebagai pemateri. Selanjutnya, pemateri apa narasumber ketiga kita pada pagi yang indah ini kepada Adik Andini Remala. Dipersilakan. Jadi yang ketiga itu ada signifikansi agama. Jadi menurut Murtada Mutahari itu kalau kita nggak punya agama atau idealisme yang kuat, hidup kita tuh bakalan kurang sehat, baik secara fisik maupun mental. Jadi tanpa agama kita itu cenderung lebih egois, mikirnya cuma buat diri kita sendiri aja. Nah, agama itu bisa ngasih kita pengaruh besar yang bikin kita bisa menahan ego yang berkorban, bukan cuma buat diri sendiri tapi juga buat orang lain. Agama juga punya kekuatan yang mengangkat kita jadi pribadi yang lebih baik, karena keyakinan kita pada agama itu cuma gak soal aturan, tapi lebih ke otoritas moral yang membuat kita ikhlas dalam berkorban. Jadi beda banget sama orang yang berkorban karena benci atau dendam, yang seringnya didorong oleh perasaan negatif, bukan dari hati yang tulus. Jadi kalau kita cuma melihat dunia dari kacamata materialisme, pasti susah banget melihat untuk pentingnya ideal sosial dan kemanusiaan. Tapi kalau dengan agama, dunia yang awalnya kelihatan kering dan monoton, itu bisa berubah menjadi penuh makna dan hidup. William James juga pernah bilang, pemikiran keagamaan itu nggak cuma mengubah cara kita melihat dunia material, tapi juga ngasih kita pandangan baru tentang hal-hal yang lebih spiritual dan jauh dari yang bisa kita jangkau oleh logika materialis. Kita juga punya fitrah spiritual yang nggak bisa dijelasin hanya dengan fisika atau kimia. Ini tuh semua bagian dari nature kita. Eric Fromm juga bilang agama itu penting banget, bahkan untuk orang yang kelihatannya nggak beragama sekalipun. Semua orang pasti punya sesuatu yang mereka anggap paling berharga, entah itu duit, kekuasaan, atau kesuksesan. Itu juga bisa jadi objek pemujaan mereka. Nah, agama itu masih kita pedoman yang lebih pasti dan benar dalam hal ini, supaya kita nggak salah fokus. Oke, jadi apa saja sih signifikansi agama dalam kehidupan kita? Yang pertama itu ciptakan optimisme. Jadi orang yang beragama itu lebih cenderung punya optimisme dalam hidup. Mereka itu yakin bahwa dunia itu punya tujuan yang lebih besar untuk kebaikan dan kemajuan.
mereka itu nggak gampang nyerah. Terus kalau menghadapi kesulitan, mereka itu mikirnya, oh ini tanggung jawab pribadi, terus bukan cuma keluar aja. Beda banget sama orang yang nggak percaya apa-apa, yang lebih gampang merasa dunia ini nggak adil, terus penuh kebencian banget. Terus dengan adanya keyakinan agama, mereka juga lebih yakin bahwa usaha baik itu nggak bakal sia-sia. Jadi bukan cuma kerja keras fisik aja yang dihargai, tapi juga kebaikan dan kebenaran yang selalu ada di sekitar kita. Jadi cahaya kebenaran itu yang bikin mereka terus maju dengan hati yang lebih ringan dan optimisme. Yang kedua ada meningkatkan hubungan sosial. Jadi manusia itu kan makhluk sosial ya. Tapi bedanya sama binatang, kita punya kebebasan memilih dan mengembangkan naluri sosial kita lewat pendidikan. Agama juga ngajarin kita untuk berbagi, saling membantu, dan menjaga hubungan dengan orang lain. Terus dengan adanya agama, orang-orang dalam suatu masyarakat itu lebih bisa menjaga keadilan dan kesatuan, yang pada gilirannya bikin hubungan sosial jadi lebih harmonis dan saling mendukung. Agama juga memberi kita banyak inspirasi yang membangun komunitas yang lebih baik. Kayak yang kita lihat di banyak sejarah tokoh besar ya yang punya keyakinan agama yang kuat. Terus yang ketiga ada mengurangi kecemasan. Jadi hidup itu penuh dengan tantangan, termasuk kekuatan kita akan usia tua dan kematian. Tapi buat orang yang beriman, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Mereka tahu bahwa itu cuma awal dari kehidupan yang lebih abadi. Terus usia tua juga bukan berarti takut, tapi bisa jadi waktu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan adanya agama, mereka bisa mengatasi kecemasan dan tetap fokus untuk beramal soleh. Sebaliknya, orang yang nggak punya pegangan spiritual itu sering merasa cemas dan stres karena nggak tahu apa-apa yang terjadi setelah hidup ini. Terus yang keempat atau yang terakhir itu ada landasan akhlak mulia. Jadi tanpa agama itu kita mungkin akan kesulitan menjaga akhlak mulia. Terus tanpa iman, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan pengorbanan itu akan mudah rapuh. Jadi agama ini memberikan kita landasan moral yang kuat karena keyakinan akan keberadaan Allah itu yang menguatkan kita untuk tetap menjaga sikap adil dan menjaga akhlak meskipun kita harus mengorbankan sesuatu yang kita nggak suka. Allah juga sudah menjamin bahwa amal soleh nggak bakal sia-sia. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah itu memberi perumpamaan tentang orang-orang yang beramal baik. Seperti pohon yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang tinggi ke langit, yang senantiasa berbuah. Itu tuh menunjukkan bahwa iman yang kuat jadi dasar yang menghasilkan kebaikan terus-menerus. Jadi melalui agama kita itu diajarkan untuk melihat kehidupan dengan kedalaman spiritual yang lebih luas, bukan cuma fokus sama yang terlihat secara fisik atau material. Jadi bukan cuma soal aturan agama, tapi juga makna hidup yang kita dapatkan. Agama juga bukan hanya jadi petunjuk hidup, tapi juga jadi sumber kedamaian batin kita.